Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Revanu Apriani. Today, I will explain about my mini research. The title is Language Style and Youth Identity in Maudi Ayunda Podcast. First, I will explain about abstract. This study investigates how language style and code switching are used to reflect youth identity in Maudi Ayunda Podcast episode Nabung Dulu versus YOLO. The research aims to explore how bilingual, informal, and stylistic expression construct a relatable youth persona using a qualitative descriptive method. 18 utterances were analyzed to examine the use of Indonesian English alternation, slang, reflective commentary, and casual tone. The findings reveal that the speakers fluidly shift between language and styles to express identity, values, and generational mindsets. Overall, language in the podcast function not only as a means of communication, but also as a performance tool that reflects modern youth identity in a digital context. Jadi di penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pilihan gaya bahasa, ungkapan bilingual, dan campur kode atau code switching dalam podcast mencerminkan identitas anak muda. Eh, Saya menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan menganalisis 48 kutipan dari dialog antara Maudy Ayunda dan juga Mbak Alia Natasha. Dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka secara konsisten menggunakan bahasa formal, istilah anak muda seperti kata YOLO, serta campuran bahasa Inggris dan juga Indonesia. Hal ini tidak hanya tentang untuk berkomunikasi, tetapi juga membentuk citra mereka sebagai sosok muda yang global, reflektif, dan juga relatable. Next, introduction. Language as identity. Language is not neutral. It reflects personal, social, and cultural identity. Next, youth language. Young people use language to show who they are, what they value, and how they relate to others. Next, podcast as a medium, a space for casual, spontaneous, and bilingual expression, idea for studying identity construction and research gap. Prior studies focus on script media. This study looks at natural podcast conversation and purposes to analyze how Maudy Ayunda and her guests express youth identity through linguistic choice. Di introduction, dijelaskan bahwa bahasa itu bukan hanya alat berkomunikasi, tetapi juga alat representasi identitas. Menurut Hall, identitas itu terbentuk melalui representasi. Dalam konteks anak muda, bahasa menjadi cara mereka mengekspresikan siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat. Nah, di podcast ini, sebagai media yang spontan dan juga personal menjadi ruang ideal untuk melihat prosesnya gitu. Dan studi sebelumnya juga banyak yang menganalisis fokusnya pada talk show atau YouTube yang cenderung menganalisisnya itu dari skrip gitu. Maka dari itu penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan melihat bahasa dalam podcast yang lebih alami. Next, metodologi. Type qualitative descriptive research and data source. Full transcript of podcast Nabung Dulu versus YOLO.
advertisement Maudy Ayunda and Alia Natasha, data collection, manual transcription from YouTube and Spotify, and analysis. I found 58 utterances categorized and interpreted using social linguistic theories. Jadi di metode ini saya menggunakan deskriptif kualitatif, sumber datanya juga berasal dari transkrip podcast tersebut, baik dari YouTube ataupun Spotify, dan juga menganalisis siapa yang berbicara, gaya bahasa yang digunakan, jenis campur kode, dan bagaimana semua itu mencerminkan identitas mereka sebagai anak muda digital. Analisis ini dilakukan secara kontekstual dengan teori yang digunakan. Next, finding and discussion. Here I found 6 types. The first, language style, formal versus informal, solidarity, power, frequency, 14. Two, style as performance, frequency 6. 3, identity as emergence, conceptual and relational, frequency 8. 4, typology of code switching, frequency 12. And 5, cultural identity as and representation, frequency 3. And 6, youth identity, youth language and social meaning, frequency 5. The total is 48. Nah, jadi di result and discussion atau finding and discussion, ada 6 tipe yang saya temukan. Dan berikut contohnya. Nah, yang pertama ada language style. Contoh transkripnya, mau di self-control itu underrated banget, padahal penting buat masa depan. Di sini Maudi menggunakan campuran antara istilah formal seperti self-control dan penting buat masa depan dengan gaya bahasa yang informal seperti underrated banget. Menurut James dan Holmes, gaya informal itu seperti menciptakan rasa kedekatan dan juga solidaritas dengan pendengar muda. Dan di sini Maudi menyesuaikan bahasanya agar terasa akrab namun tetap mengandung makna yang serius. Yang kedua, style as performance. Contoh transkripnya dari Maudi juga, still relevant. Enggak sih, milestones kayak dulu umur segini itu harus begini, harus begitu. Nah, di sini Maudi menyisipkan bahasa Inggris seperti still relevant dan milestones. Dalam struktur kalimat gaya bahasa Indonesia, ini bukan sekedar gaya bicara, tetapi juga performa identitas menunjukkan dirinya sebagai generasi muda yang reflektif, paham konteks global, dan mampu mengomentari nilai-nilai tradisional secara santai namun kritis. Ini mendukung pandangan menurut Koplan bahwa gaya bicara itu adalah pertunjukan diri atau identitas diri. Next, identity as emergence, contextual and relational. Contoh transkripnya dari Mbak Alia. Sosial media itu membawa kita ke pressure dan insecurity. Nah, penyertaan ini memperlihatkan bagaimana identitas dibentuk melalui interaksi dan konteks digital. Istilah pressure dan insecurity menunjukkan kesadaran psikologis yang khas di kalangan anak muda. Menurut Buchholz dan Hall, identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dibentuk dalam proses komunikasi seperti ini di mana emosi, teknologi, dan gaya hidup yang saling berkelindan.
Yang keempat, typology of code switching. Contoh transkripnya dari Mbak Alia juga. Milestone itu bisa jadi motivator, tapi yang tricky adalah ketika di standardis. Ini merupakan contoh intrasential code switching di mana Mbak Alia menggunakan banyak istilah Inggris seperti milestone, motivator, and tricky dalam satu kalimat bahasa Indonesia. Nah, menurut Poplik itu jenis campur kode ini menunjukkan kelancaran bilingualisme dan menunjukkan bagaimana anak muda menavigasi dua bahasa untuk membentuk gaya komunikasi yang ekspresif dan bermakna. Yang kelima, cultural identity and representation. Contoh transkripnya dari Mbak Maudi. Berarti rumah itu untuk pensiun, bukan investasi ya. Nah, di sini pertanyaan reflektif ini menggambarkan pergeseran cara generasi muda melihat properti bukan lagi sebagai investasi, tapi mereka melihat itu tuh sebagai kenyamanan masa tua. Menurut Stuart Hall, representasi budaya seperti ini itu menunjukkan identitas generasi bagaimana nilai dan makna disampaikan melalui bahasa sehari-hari yang sederhana, namun syarat makna sosial. Yang terakhir dari Youth Identity and Social Meaning, contoh transkripnya dari Mbak Alia, pay later by now, pay later itu mentalitas instan. Di sini Mbak Alia menyebut istilah keuangan populer di kalangan anak muda, pay later dan buy now, pay later. Nah, di sini mencerminkan gaya hidup konsumerisme instan yang erat dengan budaya digital. Menurut Edgar, bahasa yang digunakan anak muda itu mencerminkan nilai dan posisi sosial mereka dalam hal ini kritik terhadap kebiasaan konsumtif yang instan tapi populer. Next, the last conclusion. Language style and code switching are strategies tools for expressing youth identity through the analysis of 4018 utterances. It is evident that Maudi Ayunda and Alia Natasha actively perform identity by blending Indonesian and English, shifting between formal and informal tones, and incorporating personal reflection into their dialogue. The podcast choose thus serve not merely as a medium of communication, but as a dynamic space where identity is constructed, negotiated, and displayed. This research affirms the power of everyday language in shaping how young people represent themselves publicly and generationally and in digital platforms. Jadi kesimpulannya bahasa dalam podcast ini tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menunjukkan siapa mereka. Maudi dan Mbak Aliyah menggunakan gaya bicara yang campuran atau code switching, terus informal, Indonesia, formal, informal, Indonesia, Inggris, untuk menampilkan jati diri mereka gitu sebagai generasi muda yang cerdas, reflektif, global, dan modern. Lewat ungkapan seperti kata YOLO itu penting, tapi jangan nyesel atau planner jangka panjang. Nah, mereka menyeimbangkan antara gaya hidup spontan dan tanggung jawab masa depan. Ini adalah bentuk nyata dari performa identitas dalam bahasa sehari-hari kita. Maybe that's enough my presentation about mini research. I'm sorry for the mistake in explanation about that. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.